Oke, Masuk berarti. suaranya masuk kok, aman. Oke. Langsung presentasi dulu aja soal apa. Oh langsung aja, Kita oke siap. Tak langsung share screen gitu. lihat. Boleh, boleh. Share screen sudah aman pak? Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. ya, Sebelumnya terima kasih banyak Pak Raffi udah menyempatkan waktunya ya buat presentasi KP buat saya Muhammad Ananta Fatur Rahman dengan NIM 2211102121 Prodi 1 Teknik Informatika. Buat seminar KP kali ini judul saya tuh mengimplementasikan sistem penyimpanan terpusat menggunakan Nextcloud pada VPS atau Virtual Private Server pada instansi Lasismu Banyumas. Latar belakang, jadi sebelum adanya penyimpanan terpusat, sebelum adanya Nextcloud, sebelum saya KP di situ, dokumen atau file-file kepegawaian itu tersimpan di berbagai media, di berbagai tempat seperti laptop staff, komputer kantor, hard disk eksternal, serta layanan cloud pihak ketiga kayak Google Drive. Nah, kondisi ini menyulitkan proses pencarian dokumen dan koordinasi antar divisi. Jadi kadang ada yang datanya disimpan di harddisk eksternal, terus ketika ada pegawai lain yang butuh harus nunggu orang yang punya harddisk eksternal ini buat diambilin datanya. Nah selanjutnya ada risiko kehilangan data. Nah karena penyimpanan yang terpisah juga menimbulkan risiko kehilangan data serta tidak adanya kendali terhadap versi dokumen. Versi dokumen di sini dalam arti ketika ada perubahan file maka tidak ada versi file sebelum berubah. Jadi kurang lebih itu kayak version control yang ada di GitHub Pak. Nah, untuk tujuannya itu ada tiga. Yang pertama ini storage terpusat karena sebelumnya ini tidak terpusat ya atau decentralized. Jadi tujuan pertama ini storage terpusat membangun sistem penyimpanan data yang dapat diakses secara terpusat oleh seluruh divisi. Jadi yang sebelumnya datanya itu ada di berbagai media, goalnya sih buat KP kali ini storage-nya hanya ada satu di tengah di centralized, jadi semua staff kepegawaian, anak magang, anak konten dan lain-lain itu mengaksesnya storage yang ada di terpusat sini. Nah dengan adanya storage terpusat ini diharapkan kolaborasi divisi akan meningkat karena bisa berbagai file dan sinkronisasi. Maksud sinkronisasi di sini dalam arti ketika editor ini dia ngupdate file editan. Nah karena si laptop editor ini udah disinkron ke Nextcloud-nya, jadi si file yang ada di laptopnya editor ini dia bakal secara otomatis ke upload yang ada di Nextcloud. Jadi yang di Nextcloud ini bakal memiliki versi terakhir atau terlatest dari si file yang diedit oleh si editor. Nah, terus ada backup data menyediakan mekanisme pencadangan data untuk mengurangi resiko kehilangan dokumen penting. Jadi, meskipun ini menggunakan cloud storage ya, anggaplah cloud storage ya. Jadi, tetap ada file di laptop lokal. Jadi, filenya itu ada dua, satu di laptop buat di otak-atik. Nah, ketika di file yang ada di laptop ini ada perubahan, nanti si Nextcloud ini bakal mendeteksi ada perubahan isi file, perubahan konten. Nah, ketika ada perubahan file itu, si Nextcloud ini bakal secara otomatis nge-upload file yang ada di laptop lokal ke Nextcloud-nya. Jadi hasil akhirnya itu akan memiliki dua file, satu di cloud, satu di laptop karyawan. Jadi cocok untuk backup data. Nah untuk metodologinya saya pakai VPS dengan operating system Debian 11 dengan spesifikasi 2 core CPU, 4 GB RAM, dan 50 GB SSD. Nah untuk VPS ini sewa di ID Cloud Host ya. Nah, selanjutnya instalasi Nextcloud dan SSL. Nextcloud diinstal dengan dukungan Nginx, jadi menggunakan web server Nginx, database menggunakan MariaDB dan PHP-nya PHP 8.1. Nah, terus untuk Nextcloud-nya dikasih SSL untuk enkripsi keamanan. SSL-nya menggunakan Certbot atau Let's Encrypt. Nah, terus ada user dan folder divisi. Jadi di dalam Nextcloud sendiri itu bakal dibuatin user untuk masing-masing pengguna, masing-masing karyawan, dan dibuatkan folder untuk masing-masing divisi. Jadi harapannya struktur foldernya itu sesuai kebutuhan masing-masing divisi, termasuk juga hak aksesnya. Jadi kayak supervisor ini memiliki hak akses untuk delete, sedangkan staff biasa tidak memiliki akses untuk delete.
Nah, hasil dari implementasi Nextcloud yang sebelumnya sudah direncanakan, hasilnya ini stabil dan aman, overall aman ya. Sistem Nextcloud berjalan stabil dan aman dengan enkripsi SSL yang sudah diimplementasikan menggunakan Let's Encrypt atau chessboard, terus juga multi device sehingga pengguna dapat mengakses dokumen melalui perangkat PC, laptop maupun smartphone. Nah, jadi meskipun Nextcloud ini self host ya, sorry, ya benar ya, self host atau open source. Jadi untuk dukungan dukungan software itu udah ada ya dari vendornya, jadi nggak perlu nge-build aplikasinya sendiri. Jadi untuk Windows sudah ada, macOS ada, Linux ada, Android dan iOS juga ada, jadi tinggal di download aja terus login ke Nextcloud-nya dan bakal otomatis sinkron. Nah, untuk kecepatannya di sini karena kita self host, jadi semua itu tergantung ke layanannya kita atau layanan VPS. Nah, karena VPS ini kecepatannya kenceng, tapi balik lagi karena ya namanya jaringan kan ada yang mengirim dan menerima. Nah, untuk kecepatan unggah dan unduh ketika terakhir di sana tercatat tuh di kisaran 5 hingga 8 Mbps tergantung di nah ini 5-8 Mbps karena terkena limitasi wifi yang ada di Lasismu Banyumas. Seandainya wifi Lasismu Banyumas bisa 100 Mbps, maka transfer bakal mengikuti yang ada di server IT Cloud Host. Nah, ini ada beberapa kendala yang kemarin dihadapi. Yang pertama ini limit PHP kecil. Jadi ketika mengupload sebuah file dengan ukuran besar, anggaplah di atas 5 GB itu gagal. Ternyata di Nextcloud ada PHP Max upload size-nya. Jadi defaultnya itu saya lupa tepatnya berapa. Seandainya anggaplah ya, defaultnya 2 MB. Jadi ketika ngupload file 5 GB itu nggak bisa, harus diubah dulu yang awalnya 2 MB jadi ya 5000 MB-an. Nah, selanjutnya database lambat. Jadi awalnya karena saya nggak mau database-nya diinstal langsung di VPS, saya ngakalin buat install database di dalam kontainer biar nggak terlalu kotor VPS-nya. Nah, ternyata ketika udah dijalanin di kontainer, ternyata database-nya itu lambat yang mengakibatkan Nextcloud-nya ikut melambat karena ketika sinkron file indexing filenya itu harus ada dua komunikasi dari VPS ke dalam kontainer terlebih dahulu. Nah, ketika database dikeluarkan dari kontainer, jadi database dan Nginx-nya dia langsung running di atas VPS, masalah atau kendala database lambat ini sudah terselesaikan. Nah, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini efektif, aman, dan efisien. Implementasi Nextcloud pada VPS terbukti efektif, aman, dan efisien dalam pengelolaan data sebuah organisasi. Sebenarnya Nextcloud ini nggak harus organisasi ya, penggunaan personal juga nggak masalah ya. Terus juga ada auto sinkron ya. Selanjutnya ada kolaborasi meningkat. Kolaborasi antar divisi menjadi lebih mudah melalui akses terpusat dan sinkronisasi dokumen. Jadi ya karena ketika ada pegawai A mengupdate file di laptopnya mereka, nah yang ada di Nextcloud ini file ikut ke update. Nah, ketika ada pegawai B ini mau nge-update file yang diubah A ini, nggak perlu minta manual ke A, tinggal ambil aja yang ada di Nextcloud karena yang di Nextcloud ini sudah menggunakan file versi terakhir. Nah, hemat biaya. Nah, jadi karena sebelumnya instansi kadang ada yang pakai harddisk eksternal, ada langganan cloud storage via ketiga. Nah, karena sudah ada Nextcloud ini, instansi tidak perlu memerlukan layanan cloud komersial sehingga biaya operasional dapat ditekan. Jadi instansi atau Lasismu Banyumas ini hanya tinggal bayar biaya VPS secara bulanan aja, dan itu lebih hemat. Untuk persentase penghematannya jujur aku nggak ngitung ya. Nah, ini ada terakhir ada saran. Yang pertama ini tambah kapasitas karena awalnya ini VPS itu cuma 50 GB storage. Disarankan untuk meningkatkan kapasitas VPS guna mengantisipasi pertumbuhan data di masa mendatang. Cuma untuk karena VPS ini elastik, jadi untuk scale up-nya ini ya mengikuti kebutuhan ya. Untuk saat ini sih 50 GB ini masih cukup ya, karena file-file aset kayak editing file video kayak gitu memang masih belum diupload ke Nextcloud karena balik lagi limit kecepatan internet di kantor ini cukup lambat, jadi buat nge-upload file video besar itu ya kurang efektif. Selanjutnya ada two factor authentication sama monitoring. Jadi penerapan autentikasi dua faktor serta monitoring real time dianjurkan untuk meningkatkan keamanan. Nah, untuk monitoring ini memang
secara default udah ada lognya ya, cuma emang untuk real time monitoringnya memang belum ada. Dan terakhir, backup offsite. Jadi backup offsite ini perlu ditambahkan untuk menjamin ketersediaan data apabila terjadi gangguan pada server utama. Nah, karena Nextcloud ini keywordnya itu centralized, hanya ada satu titik, jadi si Nextcloud ini sebenarnya jujur SPOF, single point of failure. Ketika VPS ini kenapa, ketika provider ID Cloud LC ini kenapa, maka data kita yang ada di dalam VPS ini ikut hilang. Lah, alangkah baiknya meskipun kita udah menggunakan Nextcloud, kita harus menambahkan backup offsite. Jadi di luar si ID Cloud host, anggaplah kita kayak nyewa VPS di provider lain. Nah, ketika ada data baru masuk di Nextcloud sini, anggaplah dibuat auto sinkron menggunakan AirSync atau dibuat backup manual setiap malam. Jadi ketika VPS ini amit-amit kenapa, minimal kita masih punya backup datanya di VPS provider lain. Nah, niki ada logbooknya ya, logbook kegiatan KP saya selama magang kemarin sekitar 29 hari. Jadi sebenarnya day to day job saya banyak Pak, nggak cuma ngurusin Nextcloud kayak gini. Cuma emang ya karena balik lagi ke ketentuan kampus harus ada project base, jadi ya saya ngide ngajuin Nextcloud dari instansi di ACC. Jadi ya di minggu pertama saya fokus ke Nextcloud, setelah itu ya mengikuti job desk kantor sih. Untuk implementasi Nextcloud saya ini nggak sampai 1 minggu sih. Nah, ini untuk laporannya kayak yang saya kirim di WhatsApp kemarin Pak. Jadi kurang lebih kayak gitu Pak Raffi untuk presentasi KP saya di instansi Belasiswa Banyumas. Oke, suatu Rahman. 29 hari. Mana lazismu mana? Belasiswa Banyumas Pak. Lagi ini ya. Oke. Eh, jadi kalau yang kamu presentasikan tadi itu terkait dengan eh, server ya, penyimpanan gitu ya, Betul. Nah, kalau eh, apa sih namanya, data simpan itu apa di lazismu itu? Satu organisasi data gitu yang prosesnya. Gimana Pak? Satu di organisasimu itu yang kan itu kebanyakan data apa teks atau cuma Excel, Word gitu. Oh, kalau data di Lazismu sih Lazismu itu. Ya. cukup campur sih Pak, karena semua divisi hampir make, jadi ada file video, file dokumen Word, Excel, PDF dan lain termasuk image juga. Dan file aplikasi yang di develop sama developernya juga diuploadnya di Nextcloud-nya sih Pak. Oh, jadi ada aplikasi juga. Nah, kalau interface-nya itunya cloud-nya gimana? Saya bisa tunjukin sih Pak. Maksudnya kalau eh, divisi di bagian semua kan ada divisi A misalkan, nah cara kerjanya si divisi itu sekarang gimana? Kalau tadinya kan katamu kali ya mereka ya simak data kayak hard disk Ya. laptop masing-masing. Hmm. Untuk karena datanya tidak fleksibel maka bikin itu. Nah, kalau sekarang jadi untuk masing-masing divisi itu dibuatkan folder khusus Pak. Dibuatkan folder khusus, jadi kayak divisi kreatif sendiri, divisi development sendiri, divisi marketing sendiri. Jadi kurang lebih itu kayak Google Drive ya, di dalam Drive ada sub folder masing-masing divisi, dan masing-masing pegawai akan dibuatkan user untuk loginnya dengan sesuai akses ke divisinya mereka masing-masing. Jadi ya untuk Jadi tetap security dia ada ada isolated. login-nya ya, safe login. Betul Pak. Kalau sanitasi sama yang di lokal itu kayak model ini enggak? Maksudnya akun misalkan contohnya OneDrive ya, Ya. kan bisa ditaruh di ini. Nah, sama kayak gitu ya, kurang lebih. Eh kalau di saya jujur kurang paham di OneDrive ya Pak. Cuma kalau yang di Nextcloud ini
ketika si laptop pegawai ini udah nginstal agentnya ya atau kliennya, jadi ketika mereka melakukan perubahan di lokal dan udah di save, dia bakal auto sign ke yang ada di Nextcloud-nya Pak. Jadi di Nextcloud itu bakal Seluruh data. ter eh, tergantung si pegawai ini nyetingnya dia seluruh partisi atau seluruh folder atau folder tertentu aja. Oh gitu cara kerjanya ya. Jadi nggak keseluruhan laptop Paham, gitu. paham, paham. Kalau pakai tadi Nextcloud itu kan kamu open source ya. Betul. Nah, nggak ada ininya, nggak ada limitasinya atau misalkan dia udah sampai perlu upgrade ke Pro atau subscription bulanan tahunan terus nggak ada. Kalau Nextcloud sih seandainya kita nge-deploy manual, nge-deploy mandiri atau nge-salvos itu nggak ada limitasinya Pak. Semuanya tergantung ke hardware-nya kita. Paling ketentuan kayak perlu upgrade itu ketika perlu support aja sih. Oke, jadi pakai VS kemudian Nextcloud-nya di tas itu gitu ya. Betul. Secara teknisnya ya. Dan di industri orang-orang pakai NAS kan ya. Dalam Pak? Kayak mereka pakainya NAS kalau di industri biasanya. Ya. Oh Saya iya. nggak tahu sih mungkin perkembangan sekarang udah pada pakai cloud ya. Benar. Karena kalau pakai NAS kan maksudnya datanya itu nggak tersebar ya, tidak publik gitu, nggak semua bisa akses. Ini sih pakai itu kemarin di Indonesia pakai NAS itu memang satu pabrik itu punya satu rak sendiri disk untuk menyimpan semua data dari organisasi itu. Modelnya juga kalau NAS itu kayaknya tersinkron langsung deh, tapi masalah hak akses yang yang perlu diatur itu. Jadi kayak dan tadi ya folder-folder itu ini nggak boleh ngakses, ini boleh ngakses gitu. Mirip-mirip kayak gitu ya. Betul. Nanti kalau kamu ada pas login ke mana namanya Nextcloud-nya itu ada akses, berarti kan udah sesuai, maksudnya nggak boleh dong si namanya kreatif ngambil data dari mana misalkan Betul, itu betul, bisa betul. di-delete sama di Betul. Betul. Oke. 29 hari project ini udah selesai, maksudnya udah diserahin makan gitu ya, Halo Mbak? udah diserahin makan gitu ya Pak? Udah Pak, sudah diserahkan, Ya. udah nge-training karyawannya juga. Nanti kayak maintenance gitu mereka udah untuk itu kan VPS kan bulanan ya kamu ininya. Iya betul, billingnya bulanan betul. Oke. Terus mereka sudah paham terkait biaya bulanan yang harus mereka kan Sudah Pak. sistem ini kan. Sudah. Nah, ya makanya kayak benefit sama cost-nya kan mestinya diimbangan. Saya kalau kayak Lagismu itu dari pemerintah anggaran karena mau menyetujui proyek ini. Kalau lainnya apa pekerjaan lainnya? Katanya tadi nggak cuma itu. Betul. Jadi ya karena implementasi Nextcloud ini paling cuma semingguan ya, sisanya nge-support karena KP saya kan sysadmin ya Pak. Jadi di VPS-nya itu isinya nggak cuma Nextcloud Pak, ada beberapa website juga. Saya pernah nge-migrasi. Jadi si Lasismu tuh ada dua website. Awalnya itu dua-duanya di cPanel. Nah karena di cPanel ini dia spesifikasinya kecil dan kebetulan udah ada VPS baru, jadi saya diminta buat ngemigrasi satu website yang awalnya di cPanel dipindah ke VPS. Jadi saya ngemigrasi WordPress website. Jadi si panelnya ini nggak keberatan karena ada dua website, dan website yang satunya lagi dipindah ke VPS, harapannya dia lebih kencang secara performa gitu Pak. Kalau di WordPress di VPS juga pakai cPanel atau enggak? Yang di VPS langsung Linux Pak, nggak pakai panel lagi. Oh, sih. Betul. cPanel juga bukan bayar ya harusnya.
Iya bayar Pak. Jadi dia langganan kalau kalau kita dua bayar. itu ya. Ah, ah. Kalau pas kamu kafe di situ sendiri atau ada temennya semua? Ada teman Pak, tapi semuanya beda divisi semua. Hmm. Oh, iya iya. Iya. Oh, saya udah ada skill lah sih pakai laporan sih. Hmm. Kalau banyak dulu di tambahkan terus sudah oke sih. Terus terkait yang bilang itu kayaknya komen komen IA-nya belum ada ya dokumen IA. Iya Pak, belum tak upload. Untuk dokumen IA diupload kemana berarti ya Pak? Nah, di kamu kan di form konfirmasi tadi. Form konfirmasi kan ada link itu nah ya di link itu nanti kan kami ngeceknya dari link Oh di link Google Drive yang kemarin diisi ya? Google Drive itu Google ya di Forms. link. Oh iya iya iya, masih Terus ya kosongan tapi sih kemarin sih, iya nah, iya. tapi di situ Mm-mm. nah di situ aja biar jadi IA ya. verifikasi. Oh, untuk logbook perlu Nah, dikumpulin nggak Pak? yang tadi ditaruh di laporan aja. Kan ya, yang tadi Logbooknya, bimbingan logbook di laporan gitu ya. taruh di laporan aja semua. Bersama bimbingan kalau kamu buat book sebenarnya workbook belum nggak ada ketentuan wajib tapi dibikin taruh di laporan. Tadi kan lampir. Oh di lampiran, siap. Misalkan ada orientasi bukan C ya, terkait foto atau apa boleh nggak apa-apa. Oke Cuma siap dari siap siap. itu. Oke. Kamu ngajar mana kok? Jangan dibilang. Dalam Mbak? Kamu ngajar mana kok tadi masih ngajar? Tadi ngajar ini Pak, anak SMK Semarang, kebetulan online. Oh, apa ini? Ngajar niki sih Pak, cloud sih Pak, persiapan mereka lomba. Hmm, iya, iya. Aslinya orang mana tuh? Saya berbes Pak. Berbes. Brebes. Iya. Oh, oke. Berarti balik Purwokerto lagi besok September awal. Oh, niki saya sebenarnya lagi di Purwokerto sih Pak. Hmm, Nggak tapi pulang saya, betul. Brebes. Oh, iya, 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 iya. Oke deh, paling itu dulu mas. Nanti di ini ya tadi statusnya ya nilainya bisa update di sana. Oke. Kalau nilai pemimpin lapangan udah baju sudah grade terus tinggal nanti laporan yang udah ditandatangani ditaruh ke kita. Oke siap. Nanti screenshot apalnya dari saya Oke siap 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 siap. sampai sampai situ aja deh. Makanya kamu nggak ada rencana lagi ya? Rencana apa Pak? Magang lagi? Niki saya lagi magang lagi Pak sebenarnya Pak. Oh, Iya, gimana? ngenepin sampai sebelum masuk kuliah. Jadi kemarin pindah doang sih, pindah tempat. Oh iya. Tapi kalau basic kamu apa? Ini ya memang di ke cyber security ya, Linux ya. Iya di Linux dan sebagainya gitu Pak. Makanya pas KP kemarin ya saya megangnya ya servernya sana. Tapi tapi PHP kamu juga bisa, Pak. Saya PHP enggak Pak. Web Saya gitu. cuma ngedeploy-nya doang. Oh iya iya. Oke lah. Nanti kalau saya butuh orang buat terkait server nanti kontak ke kamu. Siap kabar-kabar mawon Pak. Ya, siap, Mas. Waktu Rahman. Gitu dulu, Mas. Ya, masih Oke sip. cek ini lah. Ya, Oke. sedikit masuk ya. Oke, sip. Matur nuwun Pak Rafi atas waktunya. Saya tutup nggih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malah orang terjadi. Matur nuwun Pak Rafi. Bangsat. Dengar sendiri sih. Aku nggak bisa dengerin dia ngomong apa, cowok. Di subtitle juga nggak tahu nih aku revisinya apa, anjir.
Bangsat, tahu gini mah mending offline ya daripada online anjing. Aku nggak mikir sampai sini, cok. Aduh, bangsat, cok.